Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok paling berpengaruh di dunia. Setiap detail kehidupannya masih terekam jelas walau sudah melewati ribuan tahun lalu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didorong untuk mempelajari akhlak kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, kita harus mencontohnya dan mengamalkan apa yang menjadi perintahnya serta menjauhi apa yang menjadi larangannya. Sosok Nabi yang begitu mulia nan agung membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak lepas dari sorotan manusia seluruh dunia. Bahkan bukan umat Islam saja, umat dari agama lain pun ada yang membaca dan meneliti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak jarang dari mereka ada yang mualaf. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim atau yang dijuluki sebagai penutup para nabi. Beliau termasuk sosok manusia yang berkehidupan sederhana tetapi amalannya seperti malaikat. Nabi Muhammad merupakan junjungan umat Islam seluruh dunia. Kita patut meneladani segala suri tauladan yang diajarkan. Berikut ini beberapa fakta tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diketahui oleh umatnya. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Ada banyak kisah cerita yang tercantum di dalam Al-Quran, salah satunya ada pada surat Al-Fil. Surat tersebut menceritakan kejadian sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yakni adanya serangan pasukan gajah ke Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Abraha merupakan hadiah dari Allah sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya, peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya beliau, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad pun disebut sebagai tahun gajah. 2. Menerima Al-Quran pertama kali di Gua Hiro. Gua Hiro merupakan tempat bersejarah karena menjadi tempat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro yakni berupa surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini berisi tentang membaca dan menulis. 3. Nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paling populer di seluruh dunia, meski dalam padanan kata yang berbeda, seperti Muhammad, Muhammad, atau Ahmad. Sebuah nama biasanya berisi doa dan harapan orang tua. Khusus keluarga muslim, banyak yang membubuhkan Muhammad dalam rangkaian nama seorang anak. Secara etimologis, Muhammad berarti yang terpuji. Sedangkan secara ideologis, Muhammad berarti seorang nabi dan utusan Allah yang terakhir yang bertugas menyempurnakan akhlak. Seorang anak yang diberi nama Muhammad diharapkan bisa mencontoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menjadi orang yang terpuji seperti beliau. Popularitas nama Muhammad tersebar di seluruh dunia. Banyak survei yang membuktikan bahwa nama Muhammad banyak digunakan untuk nama bayi. 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah kecil, beratapkan jerami dan beralaskan tanah. Kesederhanaan hidup Nabi tercermin dari rumah yang ditempatinya dan baju yang dipakainya dalam keseharian. Kita pasti mengira bahwa hidup seorang nabi akan enak karena sudah dijamin Allah. Tapi nyatanya tidak, Nabi sengaja mencontohkan hidup sederhana kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat menceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab pernah menemui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma, dengan berbantalkan kulit kasar yang berisi serabut ijuk kurma. Melihat keadaan Nabi Muhammad yang seperti itu, Umar pun menangis. Umar berkata, "Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas pada tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaanmu hanya seperti ini.
sedangkan kaisar dan raja-raja lainnya hidup bergelimangkan kemewahan. Nabi Muhammad SAW merespon perkataan Umar bin Khattab, "Adakah engkau lebih senang wahai Umar, jika kita dapat memperoleh kebahagiaan di akhirat, sedangkan mereka para raja dan kaisar memperoleh kenikmatan dunia?" 5. Kata-kata terakhir Nabi Muhammad sebelum wafat adalah ummati, 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 yang mengungkapkan betapa besar cintanya kepada umatnya. Mungkin kalian semua sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar menyelamatkan umatnya. Kalau ditanya tentang siapa orang yang paling mengasihi diri kita, normalnya kita akan menjawab ia adalah ibu kita semua. Itu benar dan tidak salah. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Nabi SAW jauh lebih sayang dan mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, disebutkan bahwa setiap malam dalam salatnya, Nabi SAW tidak pernah berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan pembebasan azab untuk umatnya. Bagaimana sahabat inspirasi hijrah? Itulah fakta tentang Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Semoga menambah keimanan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.